Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar bab 2 tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pada bab 1 yang lalu kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Berikut ini peta konsep tentang reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Reproduksi makhluk hidup terdiri dari dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan meliputi rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, dan spora. Reproduksi vegetatif pada hewan terdiri atas fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Sedangkan reproduksi generatif pada tumbuhan dengan cara penyerbukan dan fertilisasi. Reproduksi generatif pada hewan terdiri dari fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Yang pertama kita akan bahas sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan secara umum. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Tujuan utama dari bereproduksi adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi pada tumbuhan ada yang secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif adalah cara reproduksi tanpa didahului peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif didahului peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi perbedaan antara vegetatif dan generatif adalah pada ada atau tidaknya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Berikut adalah contoh reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Rizoma itu contohnya jahe, kunyit, temulawak, kencur, dan yang lainnya. Umbi lapis itu contohnya pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Umbi batang contohnya pada kentang dan ubi jalar. Umbi akar pada singkong, bengkuang, dan bunga dahlia. Tunas pada pisang dan tebu. Sedangkan tunas adventif pada tumbuhan cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Stolon atau geragi itu terdapat pada arbei, stroberi, pegagan, dan rumput tegi. Kemudian pembentukan spora terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Berikut adalah gambar contoh-contoh perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Ini terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Contohnya pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga, sehingga bunga merupakan alat reproduksi generatif. Jadi alat reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji tertutup adalah bunga. Alat kelamin jantan terdiri atas benang sari atau stamen. Sedangkan alat kelamin betina atau putik tersusun atas bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma.
Jadi alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari dan alat kelamin betina adalah putik. Berikut pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Ingat ciri-ciri pembelahan sel secara meiosis akan menghasilkan 4 anakan dari satu sel. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga dan bentuknya menggelembung. Jadi bisa kalian amati pada sebuah bunga akan tampak dasarnya yang bentuknya menggelembung dan itu adalah bakal buah. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora diploid. Sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, dan penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan sendiri ini terjadi pada satu bunga. Jadi serbuk sari pada bunga yang sama membuahi putik pada satu bunga. Penyerbukan tetangga atau geitonogami terjadi pada 2 bunga dalam satu tumbuhan. Benang sari pada bunga yang pertama akan membuahi putik pada bunga kedua. Ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Jika penyerbukan silang, ini terjadi pada 2 tumbuhan. Jadi benang sari pada tumbuhan yang pertama akan membuahi putik pada tumbuhan yang kedua. Jadi ini disebut dengan penyerbukan silang. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Di samping ini adalah struktur biji. Perkecambahan biji tergantung pada proses imbibisi. Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Kita masuk ke metagenesis. Siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan itu disebut dengan metagenesis. Jadi metagenesis adalah siklus hidup tumbuhan yang memperlihatkan suatu pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan fase sporofit. Pada fase gametofit atau fase generatif, ini akan menghasilkan gamet haploid. Sedangkan fase sporofit atau fase vegetatif akan menghasilkan spora. Ini adalah contoh gambar metagenesis pada tumbuhan lumut atau Bryophyta dan metagenesis pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
Yang pertama ada faktor internal atau faktor dari dalam, dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor dari dalam berupa gen dan hormon, sedangkan faktor dari luar air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Reproduksi pada hewan secara vegetatif itu meliputi fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Reproduksi generatif pada hewan, alat reproduksinya terdiri atas kelamin jantan dan alat kelamin betina. Proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut gametogenesis. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan atau spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin betina atau oogenesis. Jadi gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin atau gamet. Sedangkan spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan. Sedangkan oogenesis adalah pembentukan sel kelamin betina. Pembuahan pada hewan merupakan proses peleburan antara inti sel sperma dan sel telur. Pembuahan pada hewan-hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina sehingga disebut pembuahan eksternal. Jadi pembuahan eksternal adalah pembuahan pada hewan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Pada hewan yang bukan organisme akuatik terjadi pembuahan internal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Jadi pembuahan eksternal kebanyakan terdapat pada hewan-hewan akuatik atau yang hidup di air. Sedangkan pembuahan internal itu terjadi pada hewan yang non-akuatik. Berikut ini adalah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perbedaan kedua, pertumbuhan bersifat irreversibel, sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi artinya bersifat irreversibel adalah makhluk hidup yang sudah tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh dan bersifat kualitatif. Kemudian kita masuk pada bagian metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa. Ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perbedaannya, jika metamorfosis sempurna akan melalui fase pupa atau kepompong. Jadi metamorfosisnya dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, lalu menjadi imago atau serangga dewasa. Itu yang metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna tidak melewati fase pupa atau tidak ada kepompongnya. Jadi dari telur langsung menetas menjadi serangga muda atau nimfa, lalu menjadi imago serangga dewasa.
Jadi perbedaannya antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna terletak pada ada atau tidaknya fase pupa atau kepompong. Berikutnya kita masuk pada kromosom dan pembelahan sel. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies. Sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom. Kromosom ini mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut ini pembelahan sel secara mitosis dan secara meiosis. Minggu lalu sudah saya jelaskan satu persatu. Nah, demikian tadi penjelasan saya secara singkat tentang sistem reproduksi pada hewan dan pada tumbuhan. Nah, sistem reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan itu ada yang terjadi secara alami, ada juga yang terjadi secara buatan. Artinya, tumbuhan dapat diperkembangbiakkan dengan bantuan manusia. Salah satunya dengan cara mencangkok. Mencangkok merupakan cara reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan. Nah, tugas kalian, silakan kalian buat video tentang cara mencangkok tumbuhan. Jadi kalian cari satu jenis tumbuhan yang berkayu, kemudian kalian buat video cara mencangkoknya dengan benar. Tumbuhan yang kalian pilih bisa tumbuhan buah-buahan seperti jambu air, jambu biji, mangga, jeruk, dan lain-lain sebagainya. Jadi videokan cara mencangkok tumbuhan tersebut dengan durasi maksimal 3 menit. Jadi boleh kalian skip langkah-langkahnya. Yang terpenting semua bagian atau caranya ada dan masuk ke dalam durasi 3 menit. Jika kurang jelas, bisa kalian cari di internet cara mencangkok tumbuhan yang baik dan benar. Saya tunggu videonya ini selama 2 hari. Jadi kalian bisa mengumpulkan paling lambat hari Kamis. Sekali lagi, tugas kali ini adalah membuat video cara mencangkok tanaman buah-buahan dengan durasi 3 menit dan dikumpulkan paling akhir hari Kamis. Demikian tugas dari saya. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan kepada saya. Selamat pagi, selamat melakukan tugas dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.